Video amatir merekam detik-detik angin puting beliung memporak-porandakan rumah warga di Kecamatan Prajekan, Bondowoso, Jawa Timur. Warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Angin puting beliung ini muncul saat cuaca mendung. Pusaran angin kemudian bergerak ke arah permukiman warga, merusak apapun termasuk rumah dan pepohonan. Akibat angin puting beliung, 15 rumah warga rusak berat, 67 rusak sedang, dan lebih dari 100 rumah warga rusak ringan. Angin puting beliung juga menumbangkan puluhan pohon. 8 warga terluka akibat tertimpa serpihan barang yang terbawa angin puting beliung. Awalnya angin sangat kencang dibarengi dengan hujan, kurang lebih setengah jam kejadian itu, sehingga menimpa di 2 desa antara Desa Walidono dengan Desa Cangkring. Tapi yang paling parah itu di Desa Walidono, sekitar 3 RW yang habis. Ada berapa rumah terdampak? Pasca kejadian, puluhan warga memilih mengungsi ke rumah saudaranya yang lebih aman. Sebagian warga trauma tidak berani kembali ke rumah mereka. Pihak BPBD Kabupaten Bondowoso masih mendata warga yang menjadi korban angin puting beliung. Dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, besarnya kebakaran kios servis jok motor di Jatiwaringin, Kota Bekasi menyampar kabel listrik hingga membuat warga panik. Sejumlah karyawan gudang yang ada di samping kios berlarian menyelamatkan diri. Kobaran api yang membakar kios servis jok motor di Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi kian membesar hingga membuat karyawan gudang yang ada di samping kios panik berhamburan menyelamatkan diri. Api yang menyambar kabel listrik juga membuat pengguna jalan ketakutan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan kios beserta isinya. Akibat kejadian ini, pemilik kios tersebut mengalami syok. Abang posisi lagi di mana itu? Lagi di depan, lagi melayani orang. Yang kebakar apa sih bang? Bisa jok motor, emang cepat kalau kebakar dia. Api bisa dipadamkan setelah 10 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Jadi bahan-bahannya mudah terbakar seperti busa dan kulit dari jok tersebut. Dan penyebabnya itu apa bang? Dari gas atau apa? Penyebabnya untuk sementara kita menduga dari korsleting listrik. Kasus ini diselidiki aparat Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di basement Pasar Baru di Bandung membuat ratusan pedagang dan pengunjung pasar panik menyelamatkan diri. Sejumlah pedagang mengalami sesak nafas akibat asap pekat memenuhi lantai basement. Puluhan pedagang dan pengunjung Pasar Baru di Bandung, Jawa Barat menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di lantai bawah tanah atau basement Pasar Baru. Para pedagang keluar dari basement sambil membawa barang-barang dagangan mereka. Saat petugas damkar tiba di lokasi, lantai basement sudah dipenuhi asap pekat akibat kebakaran. Petugas mengevakuasi sejumlah pedagang yang mengalami sesak nafas karena tidak sempat menyelamatkan diri. Kebakaran di basement ini terjadi akibat korsleting panel listrik, jalur listrik cadangan dari generator. Percikan api kemudian menyambar barang-barang yang mudah terbakar. Sebenarnya adalah cadangan listrik, panel listrik. Jadi sumber api dari sana menyebar ke bangunan yang mudah terbakar, dan semuanya itu adalah berjajar panel listrik untuk pengendalian sumber tegangan, sumber listrik cadangan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kegiatan jual beli kembali berjalan dengan normal setelah kebakaran berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP tewas tenggelam akibat terseret arus di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sang ibu histeris saat jasad anaknya ditemukan setelah 2 jam pencarian. Isak tangis ibu korban pecah mengetahui Muhammad Rafi, siswa sebuah SMP di Palopo, Sulawesi Selatan, tewas tenggelam.
Jasad korban ditemukan setelah 2 jam pencarian oleh tim SAR gabungan. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum, lalu diserahkan kepada pihak keluarga. Diduga korban tewas akibat kepalanya terbentur hingga tak sadarkan diri saat korban melompat dari atas jembatan sewaktu korban mandi di area pelabuhan Tanjung Ringgit bersama sejumlah temannya. Korban kemudian terseret ombak hingga dinyatakan hilang. Anak-anak sana mandi, dalam lubang ada sekitar 7 orang. Setelah itu tidak ada media. Jadi kita lakukan pencarian ini selama hampir 2 jam. BPBD Kota Palopo menghimbau agar warga tidak mandi atau berenang di area dermaga. Apalagi saat ini cuaca tidak menentu yang bisa memicu ombak tinggi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 1 hari hilang, bocah perempuan di Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara ditemukan tewas termutilasi. Sadis, pelaku pembunuhan ini diduga seorang wanita kerabat dan juga tetangga korban. Suami pelaku yang sempat ikut pencarian korban masih diperiksa polisi. Teriakan histeris pecah saat warga desa Tutuyan 3 Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara menemukan jasad bocah perempuan dalam kondisi mengenaskan di perkebunan kelapa. Jasad bocah mungil ini termutilasi dengan bagian kepala terpisah. Betapa terkejut korban ternyata Tilfa Azahra Mokoago, bocah berusia 8 tahun yang dilaporkan hilang selama 1 hari. Mengetahui anak perempuannya tewas, sang ibu syok dan histeris hingga berusaha ditenangkan oleh kerabat. Terus katanya ada diduga DP barang emas hilang. Iya, hilang cuma di barang emas. Selantaran itu mungkin kan waktu tahu dong ya, semacam penakan gitu. Barang emas itu apa kalung? Iya, ada kalung, ada rantai kan dia punya ada gelang. Hilang itu ya? Peristiwa berawal saat bocah ini keluar rumah Kamis pukul 11 siang. Hingga larut malam, korban tak kunjung pulang. Warga pun melakukan pencarian, hingga akhirnya menemukan jasad korban Kamis malam di kebun kelapa yang berjarak sekitar 300 meter dari permukiman. Usai penemuan jasad korban dari informasi warga, suami istri yang juga kerabat dan tetangga korban diamankan oleh polisi. Ironis, satu terduga pelaku sempat berpura-pura ikut mencari jasad korban bersama warga. Geram dengan pembunuhan sadis ini, Bupati Bolaang Mongondo Timur Samsahrul Mamonto datang ke rumah duka. Bahkan Bupati sempat meminta keterangan dari seorang warga yang bertemu dengan korban terakhir kali sebelum hilang. Ada Kapolres di sini, insya Allah mudah-mudahan ini akan bisa terungkap. Insya Allah. Kita berdoa bersama. Insya Allah ini bisa terungkap untuk kalian karena ini peristiwa besar yang pernah terjadi. Baru kali ini. Bupati meminta masyarakat tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini kepada polisi. Dari Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang melaporkan. Pemirsa, pembunuh bayaran yang menghabisi nyawa karyawan otomotif di Karawang, Jawa Barat berhasil ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku diberi imbalan 1,5 juta dan 1 motor oleh istri korban. Sadis, sang istri menyewa pembunuh bayaran karena memiliki pria idaman lain dan demi menguasai harta sang suami. Pelarian RZ akhirnya terhenti. Pembunuh bayaran yang disewa Osi Klaranita untuk menghabisi Arif Suyono suaminya di Karawang, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi di rumahnya di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku mengaku awalnya sempat menolak. Namun setelah dibujuk dan dijanjikan imbalan 1,5 juta rupiah dan 1 sepeda motor, RZ akhirnya mau mengikuti skenario pembegalan yang direncanakan oleh Osi.
Dan ternyata OC curhat, ya. OC curhat bahwa sudah tidak harmonis dengan suaminya dan meminta RZ untuk menghabisi nyawa suaminya. Awal mulanya menolak, namun kemudian karena dibujuk hari demi hari menggunakan minuman keras, kemudian dikasih uang rokok. Dan kemudian Bapak mau melakukan aksi keji itu? Ya karena saya udah di dokterin selama 1 minggu dan dikasih makanan sama minuman terus, jadinya saya merasa berhutang budi. Pembunuhan karyawan otomotif ini terungkap setelah OSI bersikeras menolak dilakukan otopsi pada jasad sang suami yang ditemukan tewas di Desa Cibalongsari. Wanita 32 tahun ini pandai bersandiwara dengan berpura-pura histeris. Dibantu Pandu adiknya, OSI merencanakan pembunuhan ini 2 pekan sebelum kejadian, termasuk diantaranya dengan menggunakan racun. Dikasih waktu 10 hari, setelah 10 hari itu dilakukanlah pemetaan jalur dan sebagainya, dan sempat terjadi percobaan beberapa kali pembunuhan namun tidak terjadi. Skenario pun dimulai. Awalnya Pandu beralasan jika motornya mogok dan meminta korban menjemput untuk mendorong motornya. Korban lalu datang dan menjemput Pandu yang merupakan adik iparnya. Namun setibanya di lokasi yang gelap di pinggir irigasi Desa Cibalongsari, Pandu dan RZ menganiaya korban hingga tewas. Sandiwara pembunuhan dirancang oleh OSI demi pria idaman lain dan menguasai harta sang suami. Lantaran ada perjanjian pranikah, tidak ada harta gono gini jika bercerai. Padahal pelaku dan korban telah memiliki 1 orang anak. Orang istri korban pun saat ini memiliki pil, dan kemudian di satu sisi ini ada skenario yang cukup menarik di mana ada skenario utama memang kalau misalnya itu korban itu dicerai oleh istrinya, ada kesepakatan memang untuk harta bendanya itu tidak bisa dibagi. Jadi memang sudah ada komitmen itu harta akan menjadi milik korban. Tapi kalau misalnya itu meninggal dunia, ya ini bisa menjadi waris. Fakta OSI sebagai dalang pembunuhan suaminya mengejutkan para tetangga rumah korban di Perum Geria Budiman Asri, Desa Cibalongsari. Korban sih sebenarnya perilaku sehari-harinya baik aja dia, di pelaku kurang berbaur sama masyarakat di luar. Karena di dalam rumah tangga Pak sering tengkar gitu. Untuk keributan di rumah tangga nggak pernah sih. Akibat perbuatannya, OSI dan Pandu adiknya serta tersangka RZ terancam 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrudi melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan asusila dengan korban dan pelaku sesama bocah TK membuat semua pihak prihatin. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi atau Kak Seto, melakukan mediasi korban dan pelaku dugaan asusila bocah TK di Pekanbaru Riau. Dari hasil mediasi, keluarga korban dan pelaku setuju untuk penyelesaian bersama. Seto Mulyadi atau Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mengunjungi rumah korban dan bermain dengan bocah A, korban dugaan asusila. Bermain bersama ini untuk mengetahui dan melihat kondisi psikologis korban. Selain korban, Kak Seto juga mengunjungi rumah pelaku. Setelah menyimpulkan dari kedua pihak, Kak Seto melakukan mediasi di Polresta Pekanbaru dengan dihadiri kedua pihak, Dinas Pendidikan, Sekolah, Bapas dan PPA Polresta Pekanbaru. LPAI mempercayakan kasus ini kepada Reskrim Polresta Pekanbaru untuk penyelesaian kasus hingga tuntas. LPAI menilai adanya kesalahpahaman dari awal. Sementara orang tua korban hanya ingin adanya penyelesaian kasus dugaan asusila anak TK tersebut. Dari mediasi, keluarga korban dan pelaku menyetujui keputusan bersama. Sebetulnya mungkin ada sedikit kesalahpahaman pada awalnya. Karena memang tadi orang tua dari
korban menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah, hanya ingin kejelasan peristiwanya. Menyepakati semuanya bertanggung jawab dan sudah selesai perkara ini. Intinya penyelesaiannya adalah pemulihan ke depan bagi kedua anak tersebut. Berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, semua instansi menyepakati untuk bertanggung jawab untuk pemulihan kedepannya terhadap kedua anak. Dari Pekanbaru, Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Video amatir detik-detik remaja terlibat tawuran tewas diduga tertembak beredar di media sosial. Video merekam sebelum dan sesudah korban tertembak. Beredar juga rekaman video dari dalam mobil polisi. Lemparan batu menghantam mobil patroli Polsek Medan Belawan yang berusaha membubarkan tawuran antara remaja Lorong Melati yang saling serang dengan remaja Lorong Tigor dan Lorong Papan, Medan Belawan, Kota Medan, Selasa malam. Menurut Kapolsek Medan Belawan, polisi yang berada di dalam mobil patroli dikepung dan diserang dengan lemparan batu sehingga melepaskan 2 kali tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran dan lepas dari kepungan warga. Yang bersangkutan yang menggunakan senpi itu dia melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 kali. Pertama melakukan tembakan peringatan, tidak ada juga reaksi untuk masyarakat meninggalkan sekeliling mobil, kemudian dilakukan tembakan peringatan yang kedua ke atas ke arah udara. Sementara warga merekam detik-detik Rio Fahrezi, remaja 17 tahun yang diduga terlibat tawuran. Warga merekam mulai dari terdengarnya beberapa kali suara tembakan, disusul jeritan salah seorang warga yang menyaksikan Rio tergeletak dan digotong oleh sejumlah remaja lainnya. Dirkrimum Polda Sumatera Utara telah menggelar olah TKP dan menyelidiki tewasnya korban. Polres Pelabuhan Belawan juga telah membentuk tim Satgas Anti Tawuran dan berharap warga di kawasan ini terutama para orang tua bisa mencegah tawuran tidak terulang. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 penumpang terluka akibat mobil yang ditumpangi tertimpa pohon tumbang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pohon tumbang akibat diterjang angin kencang. Warga panik bergegas menolong sejumlah penumpang mobil bak terbuka yang tertimpa pohon tumbang, sementara sebagian warga lainnya berupaya memotong dahan pohon dengan alat seadanya. 6 penumpang terluka dievakuasi ke puskesmas terdekat. Pohon besar setinggi 12 meter ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang menerjang Desa Grogol, Kecamatan Pacawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Naas mobil bak terbuka yang ditumpangi para korban tertimpa saat melintasi kawasan tersebut. Agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati apabila melaksanakan perjalanan, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, kemudian waspada terhadap lingkungan sekitarnya, pohon-pohon yang besar. Meski tidak ada korban jiwa, 6 korban terluka patah tulang. Sementara di lokasi selain hujan deras, kabut tebal juga menutupi jarak pandang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku mengambil sejumlah barang dan uang milik majikannya sebesar 30 juta rupiah. Delina Lubis, pembantu rumah tangga ini terekam CCTV memasuki kamar majikannya. Ia kemudian mengambil sejumlah barang dari dalam lemari. Pelaku juga mengambil uang milik majikannya senilai 30 juta rupiah. Delina leluasa memasuki kamar majikannya karena rumah dalam kondisi sepi, ditinggal beribadah ke gereja pada malam Natal 25 Desember lalu. Delina kemudian menyerahkan barang-barang curian milik majikannya kepada temannya yang telah menunggu di depan rumah. Sehari setelah melakukan aksi pencurian, Delina kabur dari rumah majikannya. Setelah dilaporkan ke polisi, awal pekan ini Delina tertangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Pematang Tata, Kabupaten Serdang Bedagai. CCTV
ya melihat CCTV, di situ melihat bahwa PRT-nya, pembantu rumah tangganya itu ada melihat mengangkut barang-barang ini ya ke luar ke mobil. Ya, pada saat dipanggil ya mengakui pada saat itu mengakui bahwa memang ada mengambil. Tapi setelah itu karena barangnya sudah dibawa oleh temannya, ya besoknya dia melarikan diri. Delina saat ini menjalani proses hukum di Polsek Helvetia. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi masih memburu teman pria Delina yang membantu Delina kabur dari rumah majikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Merekayasa jual beli 1 ton logam mulia emas antam, Crazy Rich asal Surabaya Budi Said ditetapkan tersangka dan ditahan. Kasus rekayasa emas 1 ton ini merugikan PT Antam 1,1 triliun rupiah. Budi Said, Crazy Rich, pengusaha properti asal Surabaya, Jawa Timur ini hanya terdiam saat ia digelandang ke mobil tahanan Kejaksaan Agung ditetapkan tersangka kasus rekayasa jual beli emas 1 ton Kamis sore. Budi Said dijerat bersama 4 orang lainnya dan ditemukan alat bukti terkait perkara tersebut. Tahun 2018, Crazy Rich Surabaya ini diduga bekerja sama dengan pegawai Antam Buktik 1 Surabaya merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga resmi dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT Antam. Guna menutupi rekayasa, para pelaku menggunakan transaksi di luar mekanisme sehingga PT Antam tidak bisa mengontrol keluar masuknya logam mulia dan jumlah uang transaksi. Akibatnya terjadi selisih besar dan mengakibatkan PT Antam rugi 1,1 ton logam mulia atau setara 1,1 triliun rupiah. Maka guna menutupi jumlah selisih tersebut, para pelaku selanjutnya membuat surat yang diduga palsu yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah bahwa benar transaksi itu telah dilakukan dan bahwa benar PT Antam ada kekurangan dalam penyerahan sejumlah logam mulia. Budi Said membeli 7 ton emas senilai 3,5 triliun rupiah pada 2018, namun ia mengaku hanya menerima 5,9 ton emas. Sisanya 1,1 ton emas tak pernah ia dapatkan. Ia pernah menang gugatan terhadap PT Antam Januari 2020. Namun PT Antam melawan dan keduanya saling gugat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terekam CCTV melahirkan di musola di Kota Depok, Jawa Barat. Bayi yang dilahirkan dalam kondisi prematur ditinggalkan pelaku di bawah tangga musola. Warga Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di bawah tangga sebuah musola. Dalam rekaman CCTV, seorang perempuan melahirkan di dalam musola An-Nur, Cimanggis, Kota Depok. Usai melahirkan, perempuan ini membawa bayi yang baru saja ia lahirkan ke bawah tangga musola. Kemudian ia pergi begitu saja. Warga yang mendapati bayi perempuan menangis di bawah tangga musola kemudian membawa sang bayi ke rumah sakit. Kondisi bayi ketika ditemukan, bayi masih dalam keadaan hidup dan namun bayi ditemukan dalam kondisi prematur. Hingga saat ini aparat kepolisian masih mengejar perempuan yang tega meninggalkan bayinya yang baru saja dilahirkan. Sementara bayi perempuan yang ditinggalkan pelaku saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, pagi ini menyapa peternak ayam di Magetan, Jawa Timur. Ganjar menyerap aspirasi peternak yang menginginkan harga jagung sebagai bahan baku pakan stabil. Kedatangan Ganjar Pranowo di Magetan, Jawa Timur mendapat sambutan antusias dari warga yang telah menunggunya. Usai menyalami warga, calon presiden nomor urut 3 yang didukung oleh Partai Perindo ini langsung menuju ke salah satu peternakan ayam petelur. Saat berdialog dengan para peternak, Ganjar menyerap aspirasi peternak yang menginginkan harga jagung sebagai bahan baku pakan stabil. Padahal mereka sebenarnya dengan dikasih jagung saja, dia sudah punya kemampuan untuk bisa membuat pakan ternaknya sendiri. Sebelumnya, Ganjar menjumpai ratusan buruh pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa di Ngawi, Jawa Timur.
Ganjar memberikan apresiasi kepada karyawan dan manajemen pabrik yang telah berhasil menembus pasar internasional. Ganjar berjanji akan terus mendorong produk tanah air agar semakin dikenal di mancanegara. Dari Magetan dan Ngawi, Jawa Timur, Salam Rahmat dan Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah menghadiri acara Desak Anies di Mampang, Jakarta Selatan. Anies berdialog dengan para nakes dan menjawab pertanyaan terkait masalah kesehatan serta kesejahteraan tenaga medis di Indonesia. Anies mengatakan kesejahteraan tenaga kesehatan penting untuk membangun ekosistem dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Saat menjawab pertanyaan terkait stunting, Anies menegaskan memiliki program unggulan untuk kesejahteraan ibu hamil dengan mempersiapkan gizi dan kesehatan perempuan Indonesia. Anies Muhaimin menjanjikan pemerataan kesehatan dan mempermudah akses untuk pendidikan kedokteran. Jadi pemerintah pusat itu harus memberikan guideline. Masuk ke pertanyaan keempat ya. Pemirsa, kehadiran Partai Perindo mendapat kepercayaan dari masyarakat luas di seluruh penjuru tanah air dengan digelarnya berbagai program yang peduli rakyat kecil. Bazar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan gerobak Partai Perindo menjadi program unggulan yang ditunggu masyarakat. Warren Hariputra Tanu Sudibyo yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jateng 1 menggelar pemeriksaan kesehatan gratis serta bazar minyak goreng murah di Pasar Susukan, Desa Taman Rejo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Bersama caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 2, Beni Setiono, dan caleg DPRD Kabupaten Kendal Dapil 3, Gofur, bakti sosial ini digelar mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat. Gratis. Senang suka ada periksa gratis. Terus dapat minyak murah minyak gitu? Goreng ya, minyak goreng. Berapa harganya nih? 5.000. Kalau minyak di wilayah sini ya di Kendal itu cukup mahal, sehingga dengan peran aktif Partai Perindo membantu masyarakat menjual minyak gratis ini bisa membantu perekonomian masyarakat. Sementara itu, tandem caleg DPR RI Dapil Jakarta 3, Valencia Tanu Sudibyo, Hendi Wargianto, caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9, menyerahkan bantuan gerobak kepada pedagang di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Gerobak gratis Perindo ini menjadi pengganti lapak jualan Sri yang hanya memakai meja. Saya doa semua supaya lebih maju Perindo, supaya lebih baik lagi. Saya buat dagang nasi uduk, sayur mateng, macam-macam Pak. Memiliki sebuah akun bank yang baru di mana mengikuti era digitalisasi, jadi sehingga setiap orang yang berbelanja, membelikan makanan, semua bisa melalui QRIS. Gerobak gratis Perindo menjadi salah satu dari beragam program unggulan Partai Perindo yang optimis memenangkan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 dari Partai Perindo, Yenti Nudin, berkomitmen akan membantu menghadirkan air bersih bagi warga Kota Depok. Pemasangan alat penyaring air akan dilakukan di setiap musola. Hal ini disampaikan saat menggelar bazar minyak goreng murah di Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok. Saya melihat di sini kan untuk air bersih kurang ya. Jadi saya ingin ya nanti kalau nanti saya jadi, saya ingin di setiap musola saya pasangkan alat, ya tempat ibadah saya pasangkan alat untuk air menyaring air bersih. Sementara itu di kawasan Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung, caleg Partai Perindo berkomitmen memberikan pendidikan layak serta akses layanan kesehatan bagi warga. Komitmen ini disampaikan kepada warga saat menggelar bazar murah minyak goreng persembahan caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat, Clarissa Tanu Sudibyo. Dari caleg-caleg Kota Bandung ada program kuliah gratis di Universitas Sangga Buana. Kebetulan Jabar 1 Ibu Yanti selaku dosen ada peluang untuk pendidikan sampai 1 gratis buat warga masyarakat Kota Bandung. Sesuai dengan harapan masyarakat yaitu adanya bantuan modal usaha gerobak Perindonya juga gitu Pak. Selain itu juga kita juga memperhatikan pendidikannya juga dan kesehatan. Makanya kita juga nanti ke depannya akan ada program pengobatan gratis. Komitmen caleg Partai Perindo ini sejalan dengan visi misi partai untuk terus hadir mewujudkan Indonesia sejahtera bersama Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan.